Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Bu Dewi. Kali ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan melalui perundingan dengan pihak musuh. Berikut ini adalah usaha diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjanjian Linggarjati. Setelah Jepang menetapkan status quo di Indonesia, menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai peristiwa 10 November di Surabaya. Perjanjian Linggarjati dilakukan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, bertepatan tanggal 11 sampai dengan 15 November tahun 1946. Delegasi yang menghadiri perjanjian Linggarjati dari Indonesia adalah Sultan Syahrir sebagai ketua, Aga Ghani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Dari pihak Belanda diwakili oleh Wim Sermerhon, Max von Poel, H.J. van Mook, dan F. de Beer. Sedangkan dari pihak Inggris selaku penanggung jawab dan mediator diwakili oleh Lord Killorn. Isi Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret tahun 1947, menghasilkan beberapa poin dan pasal, yaitu 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di wilayah kerajaan Belanda. Dampak Perjanjian Linggarjati. Dampak positif dari Perjanjian Linggarjati adalah citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Indonesia harus mengikuti persemakmuran Indonesia-Belanda. Perjanjian Linggarjati ini diingkari oleh Belanda dengan melakukan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juni tahun 1947. Perjanjian Renville. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau Committee of Good Officers for Indonesia yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia sebagai pilihan Indonesia, dan Belgia sebagai pilihan Belanda. Perjanjian ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian Renville dilakukan di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat dan dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947. Delegasi yang hadir pada perundingan Renville, delegasi dari Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Koatiklen, dan Nasrun. Delegasi dari Belanda diketuai oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, Mr. H. A. L. van Vredenburg, Dr. P. J. Koot, dan Dr. Somokel. Delegasi dari PBB sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham, Paul van Zeeland, dan Richard Kirby. Isi dari Perjanjian Renville antara lain: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 4. Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. 5. Pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. 6. Republik Indonesia merupakan bagian dalam RIS. Dampak dari Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini sangat merugikan bagi bangsa Indonesia.
wilayah Indonesia semakin sedikit dan Belanda menguasai penghasilan pangan dan sumber daya alam Indonesia. Belanda yang diuntungkan dengan perjanjian Renville mengingkari perjanjian ini dengan melakukan penyerangan terhadap kota Yogyakarta yang waktu itu menjadi ibu kota Indonesia pada tanggal 18 Desember tahun 1948. Aksi Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda kedua. Perjanjian Romroyen. Perjanjian Romroyen dimulai tanggal 14 April tahun 1949 dan penandatanganan perjanjian ini dilaksanakan tanggal 7 Mei tahun 1949. Perjanjian Romroyen terjadi di Hotel des Indes, Jakarta. Delegasi yang hadir pada perjanjian Romroyen, Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum, anggotanya Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan Belanda dipimpin oleh Herman van Rooyen. Isi perjanjian Romroyen yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dampak dari perjanjian Romroyen adalah semua tahanan politik dibebaskan, sehingga Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta setelah diasingkan. Yogyakarta juga menjadi ibu kota sementara dari Indonesia. Terjadi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Dilaksanakannya konferensi meja bundar atau KNB di Den Haag, Belanda, yang menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda, yaitu pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Delegasi yang hadir pada konferensi meja bundar dari Republik Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Dari pihak Belanda dipimpin oleh Mr. van Marseven. BFO, Bijenkom voor Federal Overleg, yaitu mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia, diwakili oleh Sultan Hamid II. United Nations Commissions for Indonesia atau UNCI sebagai pengawas dan penengah diwakili oleh Gert Kley. Isi perjanjian konferensi meja bundar. 1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusinya. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. 3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Dampak dari konferensi meja bundar adalah dibentuknya Republik Indonesia Serikat, sedangkan Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949 dilakukan penandatanganan pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda. Upacara pengakuan kedaulatan negara Indonesia dilakukan di dua negara. Di Belanda, naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Muhammad Hatta dan Ratu Belanda Ratu Juliana. Di Indonesia, naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani di Jakarta oleh A.H.J. Loving dari Belanda dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Indonesia. Akhirnya pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ternyata setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia harus tetap berjuang baik secara fisik maupun secara diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.